Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang Allah muliakan. Al-Fadilatul Kiram, yaitu kepada para dewan guru yang mana oleh mereka rela meninggalkan pekerjaannya, rela meninggalkan masa depan yang akan menantikan mereka demi mempertegakkan, demi menciarkan agama-agama yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, yang mana oleh mereka tidak mengenal rasa lelah. Mereka tidak pernah meminta sepeser pun kepada kita, akan tetapi mereka hanya meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu pernah menanyakan kepada sahabatnya, "Wahai para sahabatku," kata Rasulullah, "yang mana yang paling kalian cintai? Apakah harta kalian sendiri ataupun harta yang kalian warisi kepada ahli waris kalian?" Apa yang dikatakan mereka? "Ya Rasulullah, tentu saja kami mencintai harta kami sendiri." Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? "Sesungguhnya harta yang paling hakiki adalah harta yang kalian sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkannya." Maka oleh sebab itu tercuri daripada hati al-fakir sehingga terbawa kepada pikiran. Maka al-fakir ingin mengutarakan yang berjudul sedekah, yang berjudul sedekah. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar yang Allah muliakan, kata-kata sedekah ini sangat familiar di telinga kita. Apa itu sedekah? Sedekah itu memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kita lihat sekarang banyak sekali penduduk Aceh yang tertimpa dengan kemiskinan. Kenapa? Dikarenakan mereka telah banyak sekali melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu, marilah kita menginfakkan, mensedekahkan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sedangkan keutamaan sedekah itu banyak sekali, wahai saudara. Yang pertama, apabila kita menyedekahkan kepada orang yang membutuhkannya, maka Allah akan membalas apa yang kita berikan. Kapan yang akan diberikan oleh Allah? Apakah waktu di dunia ataupun waktu di akhirat? Dua-duanya. Dua-duanya akan diberikan oleh Allah. Contohnya kita mensedekahkan uang kepada yang membutuhkannya, maka Allah akan membalaskan itu di waktu kita masih berada di dunia. Sedangkan penambahan pahala dan lain sebagainya itu akan ditampakkan oleh Allah di waktu pembangkitan kita. Maka disitulah apabila kita sering bersedekah, Allah akan membalasnya kepada kita. Maka bersering-seringlah kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dalam suatu riwayat pernah dikatakan
di dalam satu kampung telah hidup sepasang suami istri yang sangat kaya. Mereka mempunyai rumah mewah seperti Raffi Ahmad. Mereka mempunyai tanah yang luas seperti Pak Prabowo. Mereka mempunyai apa yang mau dia kerjakan. Akan tetapi mereka tidak dikaruniai anak oleh Allah. Kenapa? Apakah mereka kurang berubudiyah kepada Allah? Itu tentu ada jawabannya pada diri kita sendiri. Maka pada suatu hari suaminya hendak berjalan menuju kepada kampung yang lain. Maka beliau tiba-tiba melintasi sebuah majelis yang sedang membahas masalah sedekah. Apa yang dikatakan di situ? As-sadaqatu daf'ul bala. Sedekah ini bisa mendapatkan bala. Sehingga suami tersebut menanyakan kepada ustaz tersebut, "Ya ustaz, saya mempunyai banyak sekali harta, akan tetapi Allah tidak mengaruniai anak kepada saya. Apakah ini adalah bala?" Maka kata ustaz tersebut, "Mungkin itu adalah teguran daripada Allah, dikarenakan engkau tidak pernah bersedekah kepada jalan Allah." Singkat cerita, lalu suami tersebut pulang ke rumah. Dia menjumpai sang istri yang sangat dia cintai. Apa yang dia katakan? "Ya istri, kita banyak sekali harta, akan tetapi kita tidak menginfakkan kepada jalan Allah." Jadi kita ambil kesimpulan, maka suami dan istri tersebut menginfakkan semua harta mereka untuk jalan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi singkat cerita, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengaruniai anak kepada mereka. Setelah itu Allah berkehendak lain. Semasa istrinya hamil 2 bulan, maka berpulanglah suami tersebut untuk menghadap Allah. Hati yang baru saja ditenangkan oleh Allah, akan tetapi terpilu dengan kesedihan dengan sebab meninggalnya suami. Apa yang dikatakan oleh istri tersebut? "Setelah anak ini lahir, bagaimana akan saya besarkan itu anak itu?" Maka teringat apa yang dikatakan oleh ustaz tersebut. Apabila kita menyedekahkan dengan secara ikhlas, maka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, setelah lahir anak itu, maka anak itu ingin mencari Tuhan. Untuk apa? Dikarenakan anak itu ingin meminta balasan yang telah diberikan oleh ibunya. Maka berjalan anak itu berjumpa dengan satu kakek, yang kakek itu sangat kaya, berkeping-keping emas, akan tetapi Allah tidak mematikan kakek tersebut. Setelah itu dia berjalan lagi, bertemu dengan satu tukang yang sedang membangun kubah masjid, yang mana kubah tersebut tidak usai-usai selesai. Yang ketiga, anak itu berjumpa dengan satu ular, yang ular itu sangat besar, akan tetapi ular tersebut terjepit di sebuah lubang yang sangat besar. Apa yang dikatakan oleh mereka? "Ya anak muda, apabila engkau sedang mencari Tuhan, tolong tanyakan keluh kesah yang kami rasakan." Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus sebuah malaikat untuk menjumpai anak muda tersebut. Maka dikatakan oleh malaikat, "Apa yang kamu cari anak muda?" "Saya sedang mencari Tuhan. Saya ingin menuntut balas apa yang telah orang tua saya berikan pada masa itu." Maka setelah itu Allah menyuruh anak muda itu untuk pulang. "Pulang kau sana." Setelah itu datanglah anak muda dengan seekor
ular tadi, maka ular tersebut memuntahkan berlian yang ada di dalam mulutnya. Itu saja sudah Allah balaskan kepada anak muda. Dan anak muda itu pulang lagi dan berjumpa dengan orang yang membuat masjid. Maka anak muda itu dinikahkan dengan anak si tukang pembuat masjid. Itu sudah Allah balaskan dua macam. Setelah itu lagi pulang lagi, dan kakek tersebut memberikan harta yang tadi itu kepada pemuda tersebut. Sudah berapa banyak Allah balas kepada pemuda tersebut? Istri dapat, emas dapat, berlian dapat. Jadi kenapa kita masih meragukan apa yang telah Allah berikan? Kesimpulannya, kita hidup di dunia ini jangan lupa bersedekah. Sedekah yang paling bagus adalah sedekah yang sedikit. Kita mempunyai uang sedikit, apabila kita memberikan kepada orang lain, sungguh kita tidak bisa makan lagi. Itu yang lebih baik sedekah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.